Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa wasfi antas safi la sifan illa sifauka sifan la yughadiru saqama. Selamat malam para run lovers, mitra-mitra, klien-klien, kolega-kolega, dan seluruh masyarakat Indonesia dan mancanegara yang mengikuti perkembangan Dr. Run Law Firm, dan juga para kalangan lain yang senang dan atau yang membenci Dr. Run. Alhamdulillah semuanya sudah saya maafkan. Karena saya percaya bahwa orang yang menghinakan orang lain belum tentu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimuliakan Allah pasti akan dimuliakan oleh manusia. Saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini saya kembali mengupdate. Sebenarnya saya sudah berupaya untuk tidak update terlalu cepat. Cuma karena situasinya mengharuskan saya mengupdate, mengcounter untuk tidak berita ini menjadi bias dan tidak terkontrol, maka saya memberikan klarifikasi dan counter terhadap informasi yang beredar. Pertama, tentang preskon saudara Rudi Kabunang. Saudara Rudi Kabunang, saya sudah dengar preskon saudara. Dan dengan terang saudara mengatakan dan mengakui bahwa ada yayasan YPPIC, Yayasan Pembina Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun, dan YPUIC, Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun. Jadi YPPIC dengan YPUIC. Nah, saudara adalah kuasa hukum dari YPPIC, Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun. Sedangkan saya berada di lembaga pendidikan di bawah Yayasan YPUIC, yaitu Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun, yang berdiri tahun 1956 atau 59. Jelas ya? Nah, jadi statement saudara sudah bagus. Tidak mengarah lagi ke saya gitu. Tapi mengarah ke universitas. Ayo, saudara kejar universitasnya. Dan saya sudah koordinasi dengan pihak yayasan YPUIC yang menaungi universitas di mana saya kuliah, dan juga rektorat dan juga biro rektor, bahwa insya Allah mereka akan preskon. Dan ini peluang bagus untuk mata Menteri Pendidikan dan Dirjen Dikti melihat keabsahan. Apakah surat 199 itu benar atau tidak. Dan kalau ada masalah di tingkat yayasan, bukan berarti urusan saya. Saya ini belajar, bayar uang kuliah, mengikuti proses, sampai saya skripsi, sampai keluar tanda lulus dari universitas dan ijazah. Jadi bukan kewenangan saya. Tetapi kalau nanti pihak yayasan minta bantu saya akan bantu mereka untuk mengungkap kebenaran itu. Karena itu, saudara jangan menimbulkan besok-besok saudara mengatakan tadi bahwa seluruh produk yang keluar dari yayasan yang bukan di bawah YPPIC itu salah dan itu tidak berkekuatan hukum, bahkan melanggar hukum. Itu keliru besar. Besok kami mahasiswa akan mengejar saudara loh. Kenapa? Karena kami nggak ada urusan. Di Medan ini, UISU itu juga kemarin sempat dualisme. Tidak ada hubungannya dengan mahasiswa. Yang harus berurusan itu adalah yayasan.
Tapi setahu saya, yayasan di mana saya kuliah itulah yang absah, yaitu di Buaran. Tentang data, pangkalan data itu masih offline, dalam pengertian mereka masih manual. Tapi tentang itu nanti kita lihat. Karena saya belum menerima kuasa dan kuasa hukum yayasan kami sudah ada. Biar mereka akan berbicara. Kalau saya diminta bantuan, saya akan bantu dan akan saya pelajari. Jadi Rudi Kabunang, saya ingatkan, silakan Anda tracking. Nah, kemudian saya ingatkan bahwa, dan saya apresiasi bahwa Pak Presiden KAI ORI, Pak Cucu, sudah memberitahu ke saya bahwa tim verifikasi untuk data-data atau dokumen saya sudah dihentikan. Karena saya dengan berat hati minta maaf kepada Pak Cucu dan Pak Ibrahim selaku Sekum, saya melabuhkan hati saya ke Peradi Bersatu. Karena apa? Karena saya tidak nyaman dengan orang-orang seperti yang suka lagi, maaf ya, ingin ngomong A, ngomong B kayak Rudi Kabunang. Saudara Rudi janganlah sampai orang menduga saudara itu pansos, sampai orang menduga nanti jangan orang menduga saudara itu nggak menghargai presiden. Sekum, kasihan, beliau itu pemimpin yang luar biasa loh. Nah, jadi Rudi, saya kira silakan sebagai kuasa hukum dan berdoa saya supaya saya juga jadi kuasa hukum pihak YPUIC. Kalau itu terjadi, YPPIC, saya YPIC, kita tarung. Senang saya Rudi. Oke? Nah, untuk Rudi itu, jadi tentang ijazah saya, keabsahan saya, jelas bukan ke saya lagi arahnya, tapi ke banyak orang yang produk. Nah, tunggu statement saudara itu, karena pengacara bukan menyimpulkan, Pak. Jadi kalau saudara mengatakan seluruh produknya tidak sah termasuk ijazahnya, belum ada putusan pengadilan yang memerintahkan kepada yayasan dan mengatakan bahwa ijazah kami palsu. Saudara nggak berwenang mengatakan itu. Nah, besok akan ada orang yang melaporkan saudara, jangan salahkan saya. Dan tidak tertutup kemungkinan saya juga akan melaporkan saudara. Oke. Yang kedua, Uya, kau tuh ada aja yang kau undang orang. Titislah. Titis itu kuasa hukum dari Cik Maimunah. Yang kasusnya saya menangkan di Mahkamah Agung. Dan si terdakwa itu sudah dihukum. Final. Inkra 3 bulan penjara. Titis ngomong ABC. Angkatlah bahwa Rasman itu memenangkan kasus itu. Karena Titis ini disebut-sebut, diduga. Ini orang yang katanya paling kuat. Kalah tuh dibuat Rasman. Angkatlah itu. Saya kan nggak mau aja cerita berapa banyak kasus yang saya menangkan, bos. Nah, yang kedua, tuh Ibu Ratna Juwita Nasution, klien saya, dengan orang-orang yang diduga korban dari Titis, itu akan datang ke Uya Kuya. Nah, mereka sudah saya kasih nomor teleponmu. Dennis juga, kalau mereka nelpon minta diundang, harus kau undang untuk keberimbangan informasi. Tuh, ya, jadi Titis itu mestinya dia malu. Kliennya kalah di Mahkamah Agung saya buat. Kuasa hukumnya saya. Kok dibilang ini ABC? Nah, sudah. Jadi itu ya. Jadi orang sekarang mikirnya gini. Kalau ada acara Uya Kuya, pasti ujung-ujungnya Rasman. Nah, sampailah sore tadi ya Rahmat ya. Sampai sore tadi, ini tim saya, ini klien saya. Uya Kuya mau sampai buat acara, kayaknya itu kayak dialog gitu ya. Preskon tapi semi dialog ya. Saya berpikir gini, ya Allah, memang Engkau Maha mengangkat derajat manusia. Iya dong. Setiap hari orang mikirin Rasman. Bagaimana menjatuhkan Rasman? Barangkali ya. Jadi saya teringat begini. Qulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar itu walaupun pahit. Dan saya mulai teringat ketika Rasulullah akan hijrah dari Mekah ke Madinah. 13 tahun Rasulullah mengembangkan Islam, mensyiarkan Islam, mentauhidkan orang-orang kafir Quraisy. Dia menganggap dirinya gagal sampai Allah mengutus Jibril untuk perintah hijrah.
Ketika hijrah, orang yang pertama yang mengakui kerasulannya selain dari Siti Khadijah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya Rasulullah mengambil konsep hijrah ke Madinatul Munawwarah. Dan kilometernya, saya sudah tanya kemarin kepada mutawif kami, itu lebih kurang 420 kilometer dari Makkah ke Madinah. Ketika akan meninggalkan kota Makkah, Rasulullah menangis. Dia menangis kepada Abu Bakar. Dan Abu Bakar mengatakan, wahai kekasih Allah, kenapa engkau menangis? Rasulullah mengatakan, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, wahai Abu Bakar, 13 tahun saya berjuang di kota Mekah, kota kelahiran saya ini. Saya hanya dapat sekian orang pengikut yang sedikit sekali. Tapi karena perintah saya harus hijrah ke Madinah, maka saya memberi nama kota ini menjadi kota atau tempat ini jadi Bakkah. Jadi Makkah itu berasal dari kata Arab, bahasa Arab, yaitu Bakkah. Bakkah itu artinya menangis. Nah, tadi ini Andi ya, tadi pembantu dekan 1 Fakultas Tarbiyah UISU menelepon saya. Katanya ada orang yang datang dari Jakarta menanya, benar nggak Rasman kuliah di Fakultas Tarbiyah UISU? Tadi pagi dijawab, Pak Rasman itu lulusan terbaik dan lulusan kuliah masuk luar negeri 2 universitas. Kekeh saya. Kasih aja, nanti saya kirim datanya. Bagus itu, kalian tracking saya. Bila perlu kalian datang ke DPRD sana, Madinah, datang ke kampung saya. Biar kalian tahu siapa Rasman yang sesungguhnya. Nah, jadi saya kembali ke situ. Jadi ketika berangkat, mereka di perjalanan dikejar oleh kafir Quraisy. Abu Bakar sangat ketakutan. Tentu saja sebagai manusia, Rasulullah juga ketakutan Muhammad. Masuk ke gua. Begitu masuk dalam gua, ada 1000 pasukan orang-orang kafir Quraisy memang mengejar. Secara manusiawi dia pasti takut. Maka sampai di dalam, saya persingkat, menggigil Abu Bakar. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gentar, Allah bersama kita. Artinya apa? Ada kekuatan yang dimiliki manusia, tetapi ada yang lebih dahsyat, itu kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah beliau selamat, Rasulullah, sampai ke Madinah dan berhasil mengembangkan Islam sampailah saat ini. 1500 tahun yang lalu umat Islam sudah miliaran di dunia. Dan begitu berhasil di Madinah, maka Rasulullah memberi nama Madinah menjadi Al-Madinatul Munawwarah. Artinya kota yang terang benderang. Jadi ini selaras dengan ajaran Alkitab. Sesungguhnya sesuatu itu akan indah pada waktunya. Nah, jadi saya ini merasa Uya, Farhad, Dennis, Richard, kalian ini mau menaikkan nama saya. Saya nggak kebayang tuh tiap malam kalian mikirin saya, sementara saya tidur. Nah, jadi acara tadi saya sudah lihat ada Bang Egy Sujana, ada Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang, ada juga di situ Farhad Abbas, ada beberapa yang lain. Dan di situ hostnya adalah saudara Uya. Dari pertanyaan dan jawaban-jawaban, saya jelaskan satu. Pertama, Bang Egy Sujana itu adalah abang saya. Kalian tidak akan bisa mempengaruhi dia. Saya tahu dia orang lurus, saya tahu dia orang baik, dan saya adalah kader dia. Biarlah dia berbicara dulu. Pada waktunya kami akan ketemu, saya akan jelaskan semuanya. Dan saya tahu bahwa dia paham siapa saya, dan saya tahu dan paham siapa dia. Jadi nggak usah kalian bermimpi bisa mecah belah saya dengan Bang Egy. Bang Egy itu abang saya. Tentang bagaimana saya jadi lawyer, bagaimana saya ikut UCA, bagaimana saya ikut DKPA,
Itu semuanya Bang Egy tahu. Dan saya adalah memang ada di kantor dia. Tentang masalah surat kuasa Gatot, Evi dan lain-lain, nanti saya akan jawab dengan Bang Egy secara terang benderang. Karena saya bukan melanggar hukum. Kemudian setelah mendengar penjelasan dari Bang Riki, Abang baru sekali saya komentari, Abang langsung marah. Abang berkali-kali komentari saya. Masa Abang Jenderal Bintang 2, maaf ya sudah pensiun misalnya, terus saya komentari Abang sakit hati, buat laporan polisi. Ketawa saya, apa yang Abang persoalkan? Saya bilang saya akan lawan jenderal, meskipun kau jenderal. Riki Sitohang, iya kan bukan saya bilang jenderal. Ya kalau memang Abang sebagai jenderal, saya lawan, kenapa rupanya? Jadi kalau Abang rupanya jenderal, terus Abang udah purnawirawan, terus Abang bisa atur-atur polisi? Terus Abang bisa intervensi? Mana bisa, bos? Enggak. Jadi justru Abang lah yang menurut saya, maaf ya, saya duga, menurunkan rating Abang sendiri. Masa mau Abang Jenderal Bintang 2 bertemu dengan Farhad, bertemu dengan Uya Kuya, bertemu dengan Richard? Ya Allah. Kemarin Abang bilang, kalau ada 2 surat kuasa, begitu Gusti ya? Udah ada di videonya ya? Kalau ada surat kuasa 2, apa katanya tadi? Angkat apa? Angkat. Hormat katanya. Kalau ada 2 surat kuasa, sudah saya tunjukkan 2 surat kuasa Bang. Itu habis saya pulang dari kampung, saya ziarah ke makam orang tua saya Al-Hafiz, dapat surat kuasa itu. Kapan Abang angkat tangan? Saya bilang permintaan maaf itu sama dengan angkat tangan kan? Udah angkat tangan Abang sama saya, selesai Bang. Tapi kalau Abang persoalkan itu, pasti surat kuasa ini nanti sampai ke Pak BG juga. Saya akan tanya, benar apa tidak ini? Dan Bang Egy sudah bilang ada surat kuasa itu. Nah yang benar bagaimana cerita surat kuasa itu saya jelaskan. Tapi kalau mau kurang jelas nanti saya jelaskan ke Bang Egy. Nggak usah pecah-pecah saya dengan Bang Egy. Nah tapi Bang, kata-kata Abang atau saudara atau Bapak Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang ini sudah saya duga melakukan pengancaman. Dengan mengatakan saya akan cari Rasman, saya akan tahu apa tulang belakang katanya tadi ya. Tulang punggung. Nah, ini pengancaman, Pak. Saya akan pertimbangkan buat laporan polisi. Rasman versus Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang. Gak apa-apa, Bang. Saya pertimbangkan buat laporan polisi. Abang mengancam saya lewat media sosial. Tapi, Bang, maulah Bang terseret-seret kita gara-gara Denis yang gak sarjana itu, Bang. Terseret-seret urusan Uya Kuya. Hah? Mau Abang? Tapi dasar saya udah kuat Bang. Banyak video-video Abang. Udah ada 2 surat kuasa, misalnya nih ya, kalau saya nggak salah dengar. Nanti kita bisa lihat itu gitu. Kita bisa lihat itu seperti apa surat kuasa dimaksud. Nanti Abang akan saya kasih penjelasan. Nanti kalau Abang buat LP, saya pun akan buat LP Bang. Biar kita ketemu di satu titik gitu loh. Nanti ujung-ujungnya kan ke Pak BG Bang. Biar duduk sama-sama sama Pak BG Bang. Tanya nanti Pak BG tanda surat kuasa, kenal nggak dia sama Pak Rasman atau enggak? Atau kenal nggak dia sama Pak Riki atau enggak? Kan pastilah dia kenal sama Abang. Mungkin saya orang susah Bang, saya kan orang miskin Bang. Jual koran, ya, jual ikan sale, jual rokok, jalan kaki, kuliah susah Bang, melawan jenderal. Saya orang nggak siapa-siapa Bang. Tapi saya tidak pernah takut. Jangan Abang bawa-bawa nama Pak Muldoko. Pak Muldoko itu sahabat saya, abang saya. Saya nggak bilang ke Pak Muldoko kemarin, ngapain Bapak datang ke sana? Beliau KSP, ada yang bilang bukan saya juru bicara Jokowi Ma'ruf. Ya, saya memang nggak ikut jadi juru bicaranya. Saya ikut pelatihan, saya ikut TV tampil kemana-mana. Saya katakan Pak Muldoko udah menerima jabatan sebagai kepala staf presiden sampai sekarang, itu ada saham saya di situ memenangkan Pak Jokowi Ma'ruf. Bukan menunjuk Pak Muldoko di sana, tidak. Kalau Pak Jokowi Ma'ruf terpilih presiden, dia masuk. Jadi KSP itu aja. Ngapain saya perdebatkan dengan Pak Muldoko? Saya lah yang tahu. Beliau tahu apa teleponnya ke saya tahu apa telepon saya ke beliau. Beliau tahu saya tahu dia. Cukup kami saja yang tahu Bang. Nanti Abang adu-adu lagi saya. Aduh Bang. Anak kampung seperti Rasman kalian bahas-bahas tiap hari, makin naik rating saya Bang. Tapi saya selalu berdoa, ya Allah, kalau ini memang baik untuk saya buat. Kalau nggak baik, jauhkan saya dari sini. Kasih kemuliaan yang lebih baik, yang lebih tinggi daripada ini.
Jadi Bang Riki, itu saya anggap pengancaman. Dan itu Bang Egy tadi sempat pertanyakan itu, dan abang bilang, wah saya kan boleh tanya, itu kan di situ. Tapi dari kalimat abang tadi mengatakan dengan terang, bahwa itu akan mencari saya ada di Medan Bang. Ya, minggu depan saya ada di Jakarta. Apartemen saya jelas, rumah saya jelas, kantor saya jelas. Kapan abang mau ketemu saya, ketemu kita Bang. Gak apa-apa Bang, di mana kita ketemu Bang? Telepon aja saya Bang. Pak Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang Bang ya. Hah? Sihotang, sorry. Hah? Sitohang ya. Jadi abang nanti telepon saya Bang. Gak apa-apa Bang, kita ketemu Bang. Nah, kalau masih ada pula orang yang bisa ngancam-ngancam orang di Indonesia ini, Sitohang itu agak ngeri-ngeri kita di negara ini. Tapi saya rasa Bang, kalau ancam-mengancam udah banyak kali yang mengancam saya Bang. Cuma nggak pernah dapat orangnya Bang. Nah ini abang yang bilang langsung Bang. Kalau saya diskusikan dengan para tim hukum nanti, rame nih Bang. Jenderal Bintang 2 menuntut anak jual ayam. Anak jual ayam menuntut Purnawirawan Jenderal Bintang 2. Seru ini Bang. Ya. Kemudian saudara Farhad Abbas. Kau unsurnya dapat. Lama saya tunggu kau Farhad. Ketemu. Tadi kau ikut di situ mengatakan bahwa kalau ada organisasi menerima rasman atau advokat yang sudah dipecat, itu jelas yang kalian bahas itu adalah saya, maka sama dengan organisasi itu menerima penada. Organisasi Peradi Bersatu berhak melaporkan saudara karena mengatakan mereka penada. Penada itu menerima barang haram yang tidak halal, yang salah melanggar undang-undang. Yang kedua, saya sebagai objek, saya bukan barang dagangan Pak. Saya bukan ilegal Pak. Tidak ada satupun putusan pengadilan yang mengatakan bahwa saya tidak berhak menggunakan ijazah S1 dan bukan lawyer. Jadi kau mendahului proses hukum. Inilah yang saya tunggu dari kau Farhad. Kau saya LP kan. Titik. Nah, ketemu kita. Ketemu kita Farhad ya. Jadi saya kira itu lengkap sudah. Tinggal Evi Susanti sedang saya dalami kasusnya. Dan katanya tadi ada kuasa hukumnya bilang ke saya, data ada di saya semua lengkap. Dalam suratmu itu jelas tidak mempersoalkan apapun lagi. Tapi kau persoalkan, sudah kita bermasalah. Berbaris-barislah kalian. Karena saya yakin, kata Allah, sebesar gunung Uhud pun kejahatan yang dibuat oleh manusia akan bisa saya ampuni. Kecuali syirik pada Allah dan fasik. Begitu juga sebaliknya. Orang yang melakukan kebaikan akan diganjar dengan sebesar gunung Uhud. Jadi Allah itu maha adil. Kebaikan dan keburukan tempatnya seimbang. Karena itu saya pikir malam hari ini saya menemukan 2 alat bukti yang kuat. Besok saya akan ke Polda. Dan saya harapkan Pak Kapolri, Pak Wakapolri, Pak Kabar Eskrim, ada Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang yang saya duga keras telah mengancam saya. Kalau ada apa-apa dengan saya besok, dengan bahasa itu saya sudah pesan ke istri saya tadi, patut diduga yang melakukan adalah Riki Sitohang dan atau suruhannya. Dugaan saya, karena itu saya duga mengancam saya. Dan bagi saya sudah biasa menghadapi yang seperti ini dan tidak akan pernah mundur saya selangkah pun. Tuh. Kemudian terkait dengan undangan terbuka Uya-Kuya, saya akan pertimbangkan. Tapi barangkali saya akan lihat waktu saya. Dan terima kasih undangannya. Cuma saya masih di Kota Medan dan masih ada kerjaan lain. Atau mungkin saudara dipanggil dulu ke Sumatera Utara, baru nanti saya datang gitu. Saya kira begitu. Dan untuk yang lain-lain saya kira tinggal berproses saja. Dan Evi Susanti juga sudah saya laporkan. Nanti kita lihat prosesnya seperti apa. Karena akan ada 2 LP, tadinya 1, ini bakal 2. Karena saya lihat ada lagi yang ditambah-tambah kalimat-kalimat yang menurut saya tidak elok. Dan kita lihat proses lebih lanjut. Saya hanya pesan satu,
ketika Nelson Mandela memperjuangkan hak-hak kaum kulit hitam melawan pemerintah yang otoriter, yang dikenal dengan apartheid. Bahkan Nelson Mandela dipenjara 27 tahun. Begitu dia keluar, menjadi pemimpin besar di negaranya, bahkan dunia, dan dipilih menjadi presiden, maka 90% warga kulit hitam menyampaikan kepada Nelson Mandela bahwa, wahai Pak Presiden, tangkap dan hancurkan para kulit putih yang telah menghancurkan kita, yang telah membunuh kita, yang telah memenjarakan Bapak selama 27 tahun. Nelson Mandela menjawab dengan senyum. Dia bilang, wahai saudaraku, kalaulah saya memperlakukan kaum kulit putih dengan menghancurkan mereka, memenjarakan mereka, membunuh mereka, dan atau mengusir mereka dari South Africa, Afrika Selatan ini, maka artinya Nelson Mandela sama dengan mereka. Nah, karena itu maafkan mereka. Mari kita bangun Afrika Selatan ini dengan kulit putih dan kulit hitam. Karena kita hidup dalam alam demokrasi. Karena itu saudaraku, pesan saya di sini adalah saya pejuang. Saya petarung, saya mengerti bahwa orang besar tidak mudah untuk dia menyerah. Dan orang besar pasti banyak tantangan. Untuk menjadi besar, harus berhadapan dengan gelombang yang besar. Kalau kita ingin menjadi orang besar, siap menjadi pohon yang tinggi, akan banyak rintangan dan tantangan. Dan angin yang kencang. Kalau tidak mau besar, kita jadi rumput. Rumput tidak kena angin, tapi hewan, binatang ikut menginjaknya, bahkan membuang air besar dan kecil di atasnya. Karena itu tinggal memilih, mau jadi rumput atau mau jadi pohon yang tinggi dan rindang. Saya memilih khairun nas anfa'un linnas, yaitu orang yang baik, yang bermanfaat bagi orang lain. Demikian, terima kasih kesempatan ini. Mudah-mudahan para run lovers, terutama DPN Pradi Bersatu, saya senang sekali sudah bicara dengan pimpinan-pimpinannya, dan mereka ini tidak suka DPN Pradi Bersatu ini publish. Mereka bilang, Bang Rasman, jawab saja yang terang, up saja, kami nanti pada waktunya akan bicara. Saya terima kasih, mudah-mudahan semuanya terjawab, dan siap-siap Farhad, Evi, dan abangku Ricky Sitohang. Sekali lagi Bang, jangan terpengaruh dengan orang-orang yang mungkin iri kepada saya. Begitu juga dengan Bang Egy, Bang, tahan diri Bang. Giringan opini Bang, aku ini adik abang, 2 tahun. Kenapa ada kop surat, ada ran di situ kan? Mungkin abang lupa, nanti saya jelaskan semuanya. Saya kira semuanya akan saya pertanggungjawabkan, dan tidak ada satupun. Saya katakan, satu saja dari data-data saya palsu, saya yang akan mengundurkan diri, bukan saja saya dipecat. Itu sudah saya sampaikan itu. Karena saya orang yang terpelajar, terdidik, dan bertanggung jawab. Saya kira demikian. Terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan bahwa selalu syair Arab saya sebut, tarjun najata walam tasluk masalik, innas safina la tajri ala lebas. Engkau tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan, cita-cita, jabatan, pangkat, pengaruh, kekuasaan tanpa engkau mengalami penderitaan, tekanan, pengorbanan, jiwa, raga, nyawa, air mata. Dan yang paling pahit dalam hidupmu, pasti engkau akan hadapi. Karena kau harus ingat bahwa sang kapal tidak akan pernah berlayar di atas daratan. Tapi saya juga berprinsip,
Seperti lagu atau syairnya dari Bruri Marantika, bukalah pintu hatimu sayang.